Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ya, Bapak doakan semoga semuanya sehat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas rutin kita. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid intermediate, di mana pada video sebelumnya Bapak jelaskan tentang persilangan monohibrid dominan resesif. Apa bedanya kalau persilangan monohibrid dominan resesif? Itu satu sifat dominan secara penuh terhadap sifat yang lain, ya, sehingga ketika dua sifat ini bertemu, maka yang muncul adalah sifat yang kuat, itulah sifat yang dominan. Sedangkan persilangan monohibrid intermediate ini dua sifat tersebut sama kuat, ya, kedua sifat sama kuat sehingga kedua sifat ini akan muncul pada keturunannya, atau bisa dikatakan pada keturunannya akan muncul sifat baru yang merupakan sifat perpaduan dari kedua ininya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, untuk lebih memperjelas tentang persilangan monohibrid intermediate ini, Bapak akan berikan contohnya langsung ya. Ini adalah contohnya. Bisa kita lihat bunga mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Sifat merah dan putih sama-sama kuat. Jika sifat merah ditentukan oleh gen M besar dan sifat putih ditentukan oleh gen M kecil, tentukan A genotip F1, B genotip F1, C perbandingan genotip F2, dan D perbandingan fenotip F2. Ya, kita akan menjawab. Sini sudah jelaskan ya, sekali lagi sudah jelaskan bahwa sifat merah dan putih sama-sama kuat ya. Nah, tidak ada dominan secara penuh. Baik, berikut ini adalah diagram persilangannya, di mana fenotip P, fenotip induknya adalah merah dengan putih. Ya, merah disilangkan dengan putih. Nah, genotip sifat merah itu ditentukan oleh gen M besar. Ya, M besar, sifat putih ditentukan oleh gen M kecil. Ya, karena sifat merah dan putih sama-sama kuat, maka dapat dipastikan bahwa genotip merah itu adalah M besar, M besar. Dan genotip putih M kecil, M kecil. Ya, Bapak perlu ingatkan pada anak Bapak bahwa kalau genotip itu dia gennya harus berpasangan. Ya, gennya harus diploid ya. Nah, karena ini merah ya ditentukan oleh gen M besar, maka genotipnya M besar, M besar. Dan putih ditentukan gen M kecil, maka genotipnya M kecil, M kecil. Kalau dia punya genotip M besar, maka dapat dipastikan bahwa gametnya atau sel kelaminnya itu hanya satu macam, yaitu M besar saja. Dia punya sperma sama, ya, karena genotipnya homogen, maka spermanya, karena genotipnya homozigot, maka sel kelaminnya homogen. Karena sel kelaminnya homogen, yaitu sama-sama mengandung atau membawa M besar, kita cukup ambil satu saja sebagai perwakilan dari sekian banyak gamet yang ada. Ya, jadi semua spermanya, kalau jika ini kita ambil sebagai individu jantan, semua spermanya sama-sama membawa M besar, maka kita cukup ambil satu. Begitu juga pada individu bunga mawar putih, gametnya sama, sel kelaminnya sama-sama membawa M kecil. Dari sekian banyak sel kelamin, semuanya sama-sama membawa M kecil.
Jika kita padukan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, jika ini kita anggap sebagai individu jantan, ini kita anggap sebagai individu betina, ya. Spermanya membawa M besar ini ketemu dengan sel telur membawa M kecil, maka anaknya akan memiliki gen M besar M kecil, ya. Nah, genotip anaknya M besar M kecil. Bagaimana fenotipnya? Karena sifat M besar yaitu sifat merah dan M kecil sifat putih sama-sama kuat, maka anak yang bergenotip M besar M kecil akan memiliki fenotip perpaduan dari merah dan putih sehingga menjadi merah muda. Inilah yang dimaksud dengan intermediate, pada keturunannya akan menghasilkan sifat baru yang merupakan perpaduan dari kedua induknya. Jadi jika genotipnya M besar M kecil, maka fenotipnya perpaduan dari M besar dan M kecil. M besar itu merah, M kecil itu putih, maka fenotipnya merah muda. Berikutnya, untuk mendapatkan F2 maka F1 kali F1. Anak-anaknya kita kawinkan, kita silangkan, ya. Anak-anaknya disilangkan. Berarti F1 kali F1, merah muda dikali merah muda. Bunga merah muda disilangkan dengan bunga merah muda. Merah muda genotipnya adalah M besar M kecil. M besar M kecil dikali M besar M kecil. Karena genotipnya heterozigot M besar M kecil, maka gametnya atau sel kelaminnya juga heterogen. Artinya ada dua macam sel kelaminnya. Ada sel kelamin yang membawa M besar dan ada sel kelamin membawa M kecil. Sekali lagi Bapak sampaikan, jika ini kita ibaratkan sebagai individu jantan, maka dia punya sperma, spermanya ada yang membawa M besar dan ada yang sperma yang membawa M kecil. Begitu. Kemudian jika ini individu betina kita ambil dari sini putihnya, dia punya genotip M besar M kecil, maka sel telurnya juga dua macam. Ada sel telur membawa M besar dan ada sel telur yang membawa M kecil. Sehingga jika kita kawin-kawinkan atau kita silangkan, maka kemungkinan anak yang muncul adalah sebagai berikut. Kemungkinan pertama, sperma yang membawa M besar kita kawinkan dengan sel telur membawa M besar, maka anaknya akan mewarisi gen M besar M besar. Genotip M besar merah sama merah, maka fenotipnya adalah merah. Karena di awal di soal dijelaskan bahwa M besar itu sifat merah, M besar sifat merah. Jadi merah ketemu dengan merah, maka dapat dipastikan fenotipnya merah. Kemungkinan kedua, sperma yang membawa M besar ini bisa saja ketemu dengan sel telur yang membawa M kecil. Nah, jadi anaknya akan mewarisi gen M besar M kecil. Jika anaknya memiliki genotip M besar M kecil, sebagaimana di atas, M besar itu sifat merah, M kecil sifat putih sama-sama kuat, maka fenotipnya menjadi merah muda. Tuh. Kemudian kemungkinan ketiga adalah sperma yang membawa M kecil. Sperma yang membawa M kecil ketemu dengan sel telur yang membawa M besar. Ini kemungkinan ketiga, bisa saja yang ketemu itu sperma M kecil dengan sel telur M besar. Maka hasil anaknya bergenotip M besar M kecil. Ya, jika anaknya bergenotip M besar M kecil, maka ini juga akan menghasilkan warna perpaduan yaitu merah muda. Dan keempat, kemungkinan terakhir yaitu sperma membawa M kecil ketemu dengan sel telur membawa M kecil, maka anaknya akan memiliki gen M kecil M kecil. M kecil sifat putih ketemu dengan putih, maka dapat dipastikan anaknya akan berfenotip putih. Jadi dari hasil ini dapatlah disimpulkan bahwa genotip M1 itu adalah M besar M kecil, fenotipnya merah muda. Sedangkan perbandingan genotip F2, ini sebagaimana di atas, ini perbandingan genotip F2, M besar banding M besar M kecil, banding M kecil M kecil,
1 M besar, M kecil ada 2, dan M kecil 1. Perbandingan fenotipnya merah 1, merah muda ada 2, dan putih 1. Itulah hasil akhir dari persilangan monohibrid intermediate. Ada anak-anak Bapak, semoga dapat dipahami.